Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Kiai Haji Hasan Mutawakkil Allah SHMM selaku pengasuh Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong, yang terhormat Dr. Abdul Aziz Wahab BAMAG selaku Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Genggong, dan yang terhormat Kaprodi PGMI yakni Bapak Firdaus Ainul Yakin MPD, dan tak lupa pula kepada dosen pengampu yakni Ibu Nur Fatimah MPD. Saya Faikotur Rohmah. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah Islam pada masa dinasti di Persia. Nah, di sini mencakup beberapa dinasti besar yang pernah berkuasa di wilayah Persia, yaitu Iran dan sekitarnya. Kekuasaan Islam di awal Persia yaitu Kekaisaran Sasania runtuh pada 651 Masehi. Nah, setelah ditaklukkan oleh Kekhalifahan Ar-Rasyidin, Islam mulai menyebar di Persia dan masyarakat perlahan memeluk agama Islam walaupun tetap mempertaruhkan unsur budaya di Persia. Dinasti Umayyah pada tahun 661 sampai 750 Masehi itu Persia menjadi bagian dari kekuasaan Umayyah yang berpusat di Damaskus. Nah, orang Persia pada umumnya itu tidak mendapatkan posisi penting dalam pemerintahan. Nah, munculnya ketidakpuasan yang menjadi salah satu sebab tumbangnya Umayyah. Dan dinasti Abbasiyah itu didirikan dengan bantuan besar dari bangsa Persia, khususnya kelompok Khurasan. Orang Persia mendapat peran penting dalam pemerintahan dan budaya. Nah, terjadi juga sinergi antara Islam dan budaya Persia, misalnya dalam sastra, filsafat, dan juga ilmu pengetahuan. Dinasti-dinasti di Persia, dinasti-dinasti Persia Muslim setelah melemahnya Abbasiyah. Nah, dinasti Tohiriyah pada tahun 821 sampai 873 Masehi itu didirikan oleh Tohir bin Husain, gubernur Abbasiyah di Khurasan. Semi-independen dianggap awal mula kebangkitan kekuasaan lokal di Persia. Nah, dinasti Safarid itu didirikan oleh Yakub As-Safar, berasal dari rakyat biasa, menandai bangkitnya kekuatan lokal non-aristokrat. Kalau dinasti Samanid itu menyebarkan Islam dan budaya Persia secara luas. Pusat kebudayaan dan pembelajaran Islam atau kota Bukhara dan Samarkand itu memajukan ilmu pengetahuan dan sastra Persia. Dinasti Ghaznawiyah itu didirikan oleh Mahmud Al-Ghazawi, juga menyebarkan Islam ke wilayah India dan mendorong sastra dan seni Islam di Persia. Bangsa Turki yang menguasai Persia menghidupkan
kembali kekuasaan Sunni. Muncul tokoh penting seperti Nizam al-Mulk dan Al-Ghazali. Masa invasi Mongol dan dinasti Ilkhan, yaitu Persia ditaklukkan oleh Hulagu Khan. Terjadi kerusakan besar, tetapi juga proses Islamisasi Mongol. Kalau dinasti Safawiyah, yaitu dinasti Syiah pertama yang menyatukan Persia secara politik dan agama. Di sini menjadikan Syiah Itsna Asyariyah sebagai madhab resmi negara, melahirkan identitas Persia modern berbasis Syiah. Kesimpulan dari sejarah ini yaitu kesimpulan dari sejarah Islam pada masa dinasti di Persia itu sejak jatuhnya Sasaniyah, wilayah Persia menjadi pusat penting dalam sejarah Islam, meskipun awalnya di bawah kekuasaan Arab. Bangsa Persia memainkan peran besar dalam penyebaran pemikiran dan juga peradaban Islam. Berbagai dinasti lokal seperti Samain. Cukup sekian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.